Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan untuk bisa mendatangi salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan perkataan-perkataan para ulama, dan semoga dengannya kita bisa dikumpulkan bersama nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan wasilah beliau alaihi salatu wassalam kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nikmat di atas sunnah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Ini merupakan perkara yang penting. Sebuah rukun apabila ditinggalkan, maka perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya ketika seseorang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan takbiratul ihram, yang mana takbiratul ihram di dalam sholat merupakan perkara yang rukun yang harus dilakukan, maka ketika seseorang meninggalkan takbiratul ihram ketika sholat, maka sholatnya dikatakan tidak sah. Sebagian kaum muslimin terjatuh dalam hal tersebut ketika mungkin dia masbuk mendapati imam sudah sujud misalnya, ya, sudah sujud, kemudian dia datang langsung sujud ngikut imam tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, maka dia tidak diterima atau tidak sah salatnya. Begitu juga pada pembahasan sore hari ini yang berkaitan tentang al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, ini pembahasan yang sangat-sangat penting berkaitan tentang beriman kepada hari akhir. Karena ini merupakan salah satu rukun-rukun iman, yang mana sebagai seorang yang beriman hendaknya dia atau mengimani semua atau seluruh rukun-rukun iman. Dan apabila ada satu rukun yang dia tidak imani,
dia mengingkari, maka tidak disebut orang yang beriman. Tidak disebut orang yang beriman. Maka ini merupakan perkara yang penting berkaitan tentang iman kepada hari akhir. Karena semua dari kita pasti akan melalui hari-hari tersebut. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita harus mengetahui tentang beriman kepada hari akhir? Selain itu termasuk dari rukun-rukun iman, bahwasanya itu juga mengingatkan kepada kita tentang kehidupan di dunia ini hanya kehidupan sementara. Kehidupan di dunia ini kita harus memperbanyak dengan amalan-amalan soleh. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasannya kehidupan manusia itu ada 3. Yang pertama, kehidupan dia ketika di dunia yang kita sekarang berada di dalamnya, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Kemudian kehidupan yang kedua, kehidupan di alam barzakh kelak. Kemudian yang ketiga, kehidupan di hari akhirat kelak. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam setelah alam barzakh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang iman kepada hari akhir itu dimulai dengan darul barzakh, kehidupan di hari barzakh. Baik. Di sini kita akan membacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, kita mengambil dari risalah beliau yang singkat. Beliau menuliskan sebuah risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang beliau tulis risalah tersebut dari ba'da salat asar sampai menjelang maghrib. Risalah yang sangat agung, yang sangat kaya akan faedah-faedah yang menjelaskan tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan tentang diulangi lagi bahwasannya risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan dari ba'da salat asar sampai menjelang maghrib yang menjelaskan berkaitan tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan tentang asma wa sifat dan tentang rukun, sebagian dari rukun-rukun iman, diantaranya al-iman bil yaumi al-akhir. Kata beliau rahimahullah, wa minal iman bil yaumil akhir al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir, kita mengimani terhadap semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Maka dimulainya yang berkaitan tentang iman kepada hari akhir itu terjadi ketika awal kematian. Ketika seseorang sudah meninggal, maka mulailah dia
masuk ke dalam hari-hari akhir. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi'adzabil qabri wa na'imihi. Maka di sini disebutkan pada kehidupan barzakh ada dua hal yang akan dilalui seseorang ketika meninggal. Yang pertama, mereka akan melalui fitnatul qabri. Yang dimaksud dengan fitnatul qabr, fitnah ketika nanti di kuburan adalah pertanyaan dua malaikat kepada mayit. Jadi setiap seseorang yang hidup maka dia akan meninggal, dan disitulah ketika dimasukkan atau seseorang dikuburkan, kemudian selesai dikuburkan, maka akan ada dua malaikat yang datang kepada mayit. Pertanyaan tersebut berkaitan tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Berkaitan tentang tiga hal tersebut. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Berkaitan tentang tiga hal tersebut. Maka disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketetapan, memudahkan jawaban bagi orang-orang yang beriman. Jadi nanti ada dua keadaan. Ada keadaan orang-orang yang beriman, ada keadaan orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasannya keadaan orang-orang yang beriman, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka ketetapan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka orang-orang yang beriman ketetapan dengan al-qaul ats-tsabit. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan al-qaulu tsabit, yang dimaksud dengan al-qaulu tsabit adalah kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, kesaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, mereka akan Allah berikan ketetapan, baik itu di dunia, ya, yang dimaksud ketetapan di dunia adalah ketika mereka menjalankan syariat-syariat Allah di dunia ini pasti penuh dengan cobaan, pasti penuh dengan rintangan. Kan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan kepada mereka supaya mereka teguh berada di atas al-haq. Dan ini kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketetapan juga di akhirat kelak, yaitu dengan mempermudah mereka menjawab tentang tiga soal yang ditanyakan oleh kedua malaikat. Man rabbuka? Mereka akan menjawab Rabbi Allah. Ma dinuka? Mereka akan menjawab dini al-Islam. Ketika ditanya kepada mereka man nabiyuka, mereka akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Adapun keadaan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, mereka akan menjawab la adri, ya, mereka akan menjawab kami tidak tahu, ya. Kita cuman pernah dengar orang-orang ketika di dunia dulu menjawab atau mengatakan bahwasannya begini dan begini dan begini. Maka ketika mereka tidak bisa menjawab tentang fitnah al-qabr, pertanyaan kedua malaikat tersebut,
maka disebutkan oleh Syekhul Islam fayudrabu bimirzabatin min hadid. Mereka akan dipukul dengan palu besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kulla syai'in illal insan. Maka semua makhluk hidup akan mendengar jeritan orang yang disiksa tersebut kecuali manusia. Ya, maka kita tidak mendengar apa yang dilalui oleh orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mendahului kita. Ya, sejatinya mereka ya mendapatkan fitnah kubur tersebut, maka orang yang beriman mereka bisa menjawab. Orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menjawab sampai malaikat itu memukul mereka dengan sebuah palu yang besar, sampai mereka mengeluarkan teriakan-teriakan, merasakan rasa sakit, dan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara hikmah manusia tidak mengetahui atau tidak mendengar jeritan orang yang sedang disiksa, kata Syekhul Islam, walau sami'ahal insan la sa'iqa. Kalau manusia mendengar jeritan-jeritan tersebut, mereka akan tersungkur, jatuh pingsan, saking dahsyatnya azab kubur tersebut. Thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun aw imma azab. Hal yang kedua yang terjadi di alam barzakh adalah imma dia mendapatkan nikmat kubur, Allah luaskan kuburannya, atau akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman yang bisa menjawab dengan 3 soal yang ditanyakan oleh kedua malaikat akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dan Allah berikan kepadanya nikmat kubur. Kemudian orang yang kufur terhadap Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab kubur tersebut. Dan azab kubur, azab kubur itu dijelaskan bahwasannya azab kubur ada 2 jenis. Ada azab kubur yang sifatnya terus menerus, dan ini untuk mereka orang-orang kufar. Kata Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ya, nanti api neraka itu akan membakar mereka, mengazab mereka siang dan malam. Kemudian jenis azab yang kedua, ada azab yang sifatnya sementara, dan ini kepada mereka para pelaku maksiat dari orang-orang yang beriman. Ini yang berkaitan tentang azab kubur. Dan ini atau 2 hal ini yang berkaitan tentang daru al-barzakh, kehidupan di alam barzakh kelak. Kemudian kehidupan yang ketiga adalah kehidupan di hari kiamat, hari akhirat kelak. Dan ketika datangnya hari kiamat, kata Syekhul Islam, fatu'adul arwahu ilal ajsad. Maka sebelumnya ketika seseorang meninggal, antara ruh dan jasadnya dia berpisah. Kemudian ketika terjadinya kiamat kubro, hari kiamat kubro, maka ruh itu akan kembali ke jasadnya masing-masing. Wa taqumul qiyamatul lati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Maka terjadilah kiamat kubra, dan ini telah
disebutkan, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya, dan disepakati oleh ulama. Fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamina hufatan uratan ghurla. Keadaan manusia ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak, mereka akan keadaan mereka dalam kondisi hufat, tidak mengenakan sandal atau alas kaki, ya, nyeker, aurat, tidak mengenakan pakaian, ghurlan, belum dikhitan, belum disunat. Ini keadaan manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat kubro tersebut. Ya, kita ketahui bahwasannya kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Ya, kiamat sughra itu, ya, sebagian dari manusia sudah melaluinya, yaitu dengan meninggalnya orang tersebut. Ya, ketika seseorang meninggal, maka dia, ya, sudah melalui kiamat sughra. Ya. Kemudian kiamat kubra nanti di hari akhirat kelak. Ketika malaikat meniupkan sangkakala pada hari kiamat kelak, maka manusia atau al-arwah tu'adu ila al-ajsad. Ruh-ruh itu akan kembali ke jasad-jasad untuk menuju ke hari pembalasan, dan keadaan manusia ketika itu dia, ya, tidak memakai alas kaki, ya, tidak mengenakan pakaian, kemudian dia belum atau tidak berkhitan, Baik. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan apa saja yang terjadi di hari kiamat kelak. Yang terjadi di hari kiamat, kata beliau, watadnu minhum asyamsu wa yuljimuhumul araq. Yang pertama, ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari itu kepada para hamba-hambanya, kepada manusia. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Miqdad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu minal ibad hatta takunu qadra milin aw milain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti ketika di hari kiamat matahari akan didekatkan kepada manusia sampai jaraknya kurang lebih 1 mil atau 2 mil. 1 mil atau 2 mil. Dan manusia akan mengeluarkan keringat-keringat karena, ya, disebabkan oleh panasnya matahari. Kita di dunia saja ketika kita, ya, berjalan di siang hari di bawah terik matahari akan mengeluarkan keringat. Ini yang jaraknya matahari itu jauh dari kita. Besok ketika di hari kiamat akan didekatkan kepada manusia, dan keringat itu sampai ada yang mencapai ke mulut-mulut manusia. Dan ini tergantung amal mereka, amal ibadah mereka, amal perbuatan mereka di dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis ada yang keringatnya itu keluar sampai kedua mata kakinya. Ya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai mulutnya sampai dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Sebagaimana seseorang ketika
dia berenang atau volume airnya dia lebih dari mulutnya, dia tidak akan bisa berkata-kata. Orang yang tenggelam dia tidak bisa mengatakan perkataan yang ia inginkan. Dan ini keadaan mereka. Ya, itu tergantung dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ya, yang terjadi di hari kiamat kelak, ya, wa fatunsabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad. Ada yang dinamakan dengan al-mizan. Ya, menimbang, ya, menimbang antara perbuatan-perbuatan baik al-hasanat dan perbuatan-perbuatan yang buruk as-sayyi'at, antara amal ibadah dan kemaksiatan, mana yang lebih berat. Nah, maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani bahwasannya di akhirat kelak itu ada yang namanya timbangan. Ada yang namanya timbangan. Adapun bagaimana bentuk realnya timbangan, apakah sama di dunia, kita tidak mengetahui. Kita hanya sebatas mengimani bahwasanya di hari akhirat kelak ada yang namanya timbangan. Dan timbangan itu untuk apa? Menimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan. Maka setiap amalan-amalan yang kita lakukan di dunia itu dicatat semuanya. Itu semuanya dicatat dan akan ditimbang di hari akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Orang yang berat timbangan kebaikannya, ya, antara kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejelekan itu, kebaikan itu lebih berat. Kata Allah, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang yang ringan timbangannya, dalam artian kebaikannya itu sangat ringan, atau dalam arti lain keburukannya itu lebih berat daripada kebaikan, mereka adalah orang-orang yang merugi, dan mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Jahannam untuk selama-lamanya. Ini yang berkaitan tentang al-mizan, ya. Maka seseorang ketika nanti, atau manusia nanti ketika di akhirat akan ditimbang antara kebaikan mereka, amal kebaikan mereka dan amal keburukan mereka. Kemudian kata Syekhul Islam, wa tunsyarud dawawin. Hal yang berikutnya yang terjadi di hari kiamat kelak adalah nasyrud dawawin. Akan dibukakan catatan amalan, ya. Wahiyya sahaiful a'mal ad-dawawin, ya, yang dimaksud dengan ad-dawawin adalah sahaifu al-a'mal atau catatan amalan seseorang, ya. Jadi setiap orang punya catatan amalan masing-masing. Ada malaikat yang mencatat, ya. Ada malaikat yang mencatat amal seseorang, baik itu yang dilakukannya kebaikan ataupun keburukan, semuanya dicatat. Maka ketika hari kiamat kelak, catatan-catatan amalan tersebut akan dibukakan untuk mereka, ya, diperlihatkan kepada mereka supaya mereka bisa melihat apa yang mereka lakukan, apa yang manusia lakukan di dunia dahulu. Terkadang mungkin manusia ada yang lupa apa yang dia lakukan. Maka pencatatan amal di sini bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan catatan amal. Bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lupa terhadap apa yang dilakukan para hamba-hambanya, bukan.
akan tetapi ini untuk memperlihatkan kepada para hambanya supaya mereka ada bukti ketika Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, apa yang engkau lakukan, apa yang kamu lakukan di dunia dahulu. Ketika mereka mengelak dengan jawaban-jawaban mereka, mereka tidak melakukan hal yang demikian dan demikian, Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amalan mereka ketika di dunia. Setelah mereka mendapati catatan amal tersebut dibukakan untuk mereka, jelas gamblang bisa dilihat oleh mereka dan orang yang selain mereka, ya, maka mereka tidak bisa mengelak lagi. Mereka tidak bisa mengelak dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian dijelaskan fa'akhidun kitabahu biyaminih wa akhidun kitabahu bishimalihi aw mi wara'i dhahri. Ada dua keadaan. Ketika manusia diperlihatkan catatan-catatan amalan mereka. Orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan berikan atau mereka akan mengambil catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka. Adapun orang yang kafir, orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengambil dengan tangan kirinya atau dari belakang, ngambil dari belakang mereka. Ini ya berkaitan tentang catatan amal. Ya. Jadi semua manusia, semua orang punya catatan amal dan itu akan diperlihatkan kepada mereka di hari akhirat kelak sampai datang bukti yang jelas bagi mereka ketika di akhirat kelak terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya setelah diperlihatkan catatan-catatan amal tersebut, akan adanya hisab. Ada hisab, hari pembalasan, perhitungan. Dan hisab ini manusia itu berbeda-beda. Ada yang dia hisab yasir, mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan catatan amalan mereka, dan mereka orang-orang yang beriman, hisabuhum yasir, mudah. Ada yang namanya munaqasyah, ada perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dan mereka, dan ini orang-orang kafir. Dan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tidak ada orang yang ketika dihisab di hari kiamat kelak melainkan dia akan celaka. Maka ketika mendengar hadis ini, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang Allah berikan catatan amalannya itu dari tangan kanannya, atau mereka mengambil catatan amalan mereka dengan tangan kanannya, maka akan ada hisab yasir. Maka Rasulullah menjelaskan yang dimaksud mereka akan celaka adalah ketika mereka setelah diperlihatkan catatan-catatan amalan mereka adanya munaqasyah, ada perdebatan antara mereka terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi orang yang ada munaqasyah terhadap amalan mereka, catatan amalan mereka, maka mereka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua hisab. Ada hisabul mukmin, ada hisabul kafir. Hisabul mukmin, hisabnya orang-orang yang beriman, mereka adalah Allah Subhanahu wa taala
ketika memperlihatkan amalan-amalan, catatan amalan-amalan mereka ya mungkin ada yang melakukan kesalahan, ya, kemaksiatan, ya. Siapa dari kita yang terlepas dari itu semua, ya? Kan tetapi birahmatin minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka orang-orang yang beriman mengakui kesalahan mereka atau yang mereka lakukan di dunia tanpa adanya perdebatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala imma Allah akan mengampuni dosa-dosanya atau akan mengadabnya dengan ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sudah selesai ya? Kurang? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hamba-hambanya yang beriman. Fayadha'u alaihi kanafahu. Kemudian Allah memberikan naungannya kepada hamba tersebut. Wa yasturuhu minan nas. Dan menyembunyikan dari manusia. Wa yuqarriruhu bidhunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza. Allah subhanahu wa ta'ala membuat hambanya yang beriman tersebut ya mengakui kesalahan yang ia lakukan, menjadikan dia mengakui, ya, wahai hambaku, apakah kamu ingat apa yang atau dosa apa yang kamu lakukan di dunia, ya? Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halaka qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Tsumma yu'ta kitaba hasanatih. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya yang beriman, apakah kamu ingat terhadap dosa yang engkau lakukan ketika di dunia? Sampai ya orang yang beriman tersebut merasa wah kayaknya sudah akan diazab oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang paling celaka karena amalan atau kemaksiatan yang ia lakukan di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menyembunyikan perbuatan tersebut di dunia. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya, tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan aib-aib kita, menyembunyikan aib-aib kita dari orang lain. Maka kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Maka diberikanlah catatan atau catatan kebaikan orang tersebut, orang yang beriman. Baik. Ini yang berkaitan tentang al-hisab. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita sedikit membahas tentang darul barzakh, hari atau di dalam barzakh, kehidupan barzakhiyah ya. Dan di situ ada dua hal yang akan dilalui seseorang. Yang pertama fitnatul qabr dan yang kedua na'imul qabr atau azabu al-qabr, ya, kenikmatan atau azab qabr. Kemudian kiamat kubra, terjadinya kiamat kubra, ada 4 hal yang kita baca tadi ya, didekatkannya matahari, kemudian ada mizan dan tunsyaru ad-dawawin, nasyrud dawawin, dan yang terakhir al-hisab. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.